Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat tarawih al-hikmah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya pada hari pertama Ramadan ini. Di tengah hujan gerimis kita sehat walafiat, bisa puasa hari pertama dan hadir di Masjid Al-Hikmah untuk sholat isya berjamaah dan tarawih. Salawat dan salam kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, pada setiap Ramadan semua penceramah atau khatib di mimbar ini dapat dipastikan 2/3-nya itu berawal dari membacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Karena ini hari pertama, alhamdulillah saya pun tidak bisa menghindar di ayat ini. Tapi coba kita lihat dari sudut yang berbeda. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi landasan kita berpuasa di Ramadan ini, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebetulnya bisa kita bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan ajakan kepada setiap orang yang memiliki iman. Dimulai dengan panggilan mesra, wahai orang-orang yang beriman. Allah begitu mesra memanggil kita orang yang beriman, orang yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala, dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Panggilan mesra ini biasa. Kalau kita sayang pada orang, kita panggil hai sayang, wahai sayang, wahai kekasihku, wahai habibi. Selalu kita panggil dengan kata-kata indah. Kalau orang barat manggil berarti hai honey gitu ya. Jadi Allah begitu sayang pada kita, Dia memanggil kita dengan ucapan wahai orang-orang yang beriman. Kalau dengan kata-kata mesra ini, saya teringat dengan teman saya. Dari pendekatan kepada calon istrinya, dia selalu memanggil sayang. Hai sayang. Setelah menikah pun terus memanggil sayang.
20 tahun tidak pernah menyebut nama istrinya, selalu memanggil sayang. Ini menunjukkan kemesraan, betapa sayangnya dia pada istrinya. Suatu saat saya berkunjung ke rumahnya, dia masih memanggil, "Hai sayang, ini ada Pak Haji datang, teman kita." Kemudian saya bertanya ketika istrinya sudah masuk, "Kamu hebat ya, sudah 20 tahun memanggil terus sayang, menunjukkan kemesraan. Sebenarnya nama istri kamu siapa sih?" Nah itu dia, saya juga lupa. Udah keseringan manggil sayang, jadi lupa nama istri saya. Ya mungkin entah dia bercanda atau tidak, tapi saking seringnya manggil sayang, mesranya dia kepada istrinya. Surah Al-Baqarah yang kedua, kalau kita pecah tadi, kutiba alaikumusiyam, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjelaskan tentang kewajiban untuk berpuasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkan. Cuma dikatakan kutiba alaikumusiyam. Bukan Allah mengatakan kewajiban kamu berpuasa, tapi diwajibkan kamu berpuasa. Ini menunjukkan Allah tidak mengatakan aku wajibkan kamu berpuasa, hanya dikatakan diwajibkan kamu berpuasa. Ini mengisyaratkan apa yang akan diwajibkan itu sedemikian penting dan bermanfaat bagi setiap orang, bahkan setiap kelompok, sehingga andai kata bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan, niscaya manusia sendiri yang akan mewajibkan atas dirinya sendiri. Puasa memperkokoh dan mendidik rasa kasih antar sesama. Manusia tidak akan sampai pada kebahagiaan kecuali di bawah naungan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan mencapai cita-cita mereka dari ketentraman kecuali ridho atas kehendak Allah dan berserah diri pada takdirnya. Ayat bagian yang ketiga menyatakan Allah memberitahu bahwa puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang dimaksud dengan umat-umat di sini adalah umat-umat yang bertauhid, seperti kaum Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Isa dan sebagainya, dan Nabi Muhammad tentunya. Bukan umat-umat penyembah berhala dan patung yang mengira bahwa patung dan berhala yang disembahnya adalah ilah sembahan dan Tuhan selain Allah. Yang pasti puasa umat-umat terdahulu itu tidak sama dengan puasa kaum muslimin. Meskipun demikian, keseluruhan mereka tergabung dalam ibadah yang agung ini. Ini menunjukkan bahwa agama Allah itu satu, meskipun para rasul dan risalahnya berbeda-beda. Sedangkan mengenai cara puasa, proses dan waktu yang digunakan oleh umat-umat terdahulu, kita tidak memiliki dalil yang menerangkan dengan jelas tentang hal tersebut. Yang ada pada kita adalah apa yang ditegaskan di dalam as-sunnah mengenai puasa Daud alaihissalam dan puasa Musa alaihissalam untuk hari Asyura. Yang keempat yang dikatakan la'allakum tattaqun, orang yang beriman dan menjalankan perintahnya. Sebetulnya siapa orang yang bertakwa ini? Banyak ayat Al-Quran mengupas mengenai orang yang bertakwa ini, definisi orang yang bertakwa. Tapi saya hanya mengambil satu pada kesempatan yang terbatas ini barangkali. Di surah Al-Baqarah ayat 2, Allah telah mendefinisikan apa itu orang yang bertakwa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Siapa? Yaitu mereka yang beriman pada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan menafkahkan sebagian rezeki, dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah turunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Baqarah ayat 2-5 itu telah mendisikan definisi bagaimana orang yang takwa. Saya barangkali tidak perlu mengupas lagi, karena kita sudah sering membaca Al-Quran ini. Diharapkan tentunya bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mengerti maksud apa yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ini. Inilah awal mendefinisikan apa sebetulnya orang yang bertakwa tersebut. Hadirin dan jamaah tarawih yang berbahagia, hikmah Ramadan begitu banyak. Pastinya saya bisa pastikan kita semua telah mendengarkannya. Puluhan tahun kita mendengarnya. Bahkan kalau sekarang kita buka medsos, sosial media kita buka HP kita buka Google kita, begitu banyak uraian mengenai hikmah Ramadan. Ada yang menyatakan 7, 9, 15, bahkan 25. Bahkan ada yang pernah saya jumpai orang yang mendefinisikan hikmah Al-Quran sampai hikmah Ramadan itu sampai dengan 100. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengungkapkan ada 3 amalan pokok yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW saat Ramadan. Beliau biasa melakukan ini. Yang pertama, Nabi kita selalu meningkatkan sholatnya. Meningkatkan sholat bukan sekedar kualitas saja, tapi juga kuantitas ibadah 5 waktu tersebut. Meningkatkan artinya menambah jumlah salat. Selain salat fardu, salat-salat sunat juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa salat sunat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib adalah salat sunat yang melekat pada salat fardu. Rawatib bertujuan untuk memperbaiki salat fardu. Jika kurang khusyuk bisa ditambah dengan salat rawatib. Salat ini ada yang dikerjakan sebelum salat fardu, dan ada juga yang dikerjakan setelah salat fardu. Ada 12 rakaat yang harus dikerjakan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat Imam Muslim. Dalam hadis itu disebutkan, jika seorang hamba sholat sunat 12 rakaat setiap hari sebelum dan sudah sholat wajib, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga. 12 rakaat itu terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Demikian kalau kita hitungkan apa itu 12 rakaat. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di saat bulan Ramadan? Yang kedua adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 2 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, dengan membaca Al-Quran atau qiraah. Membaca Al-Quran bisa dilakukan setiap sebelum dan sesudah salat. Jika kita menginvestasikan waktu sekitar 10 menit saja setiap waktu salat fardu untuk membaca Al-Quran, insya Allah selesai Ramadan kita hatam Al-Quran. Kalau setiap salat fardu kita sisihkan waktu 10 menit, insya Allah 1 hari kita selesai 1 juz. Kalau kita bisa baca langsung, kalau yang lancar bisa 45 menit, barangkali yang kurang lancar bisa 50 menit sampai 60 menit. Kalau setiap waktu 10 menit saja, insya Allah kita baca selesai 1 juz. Kedua, dengan mengikuti kajian Al-Quran dan tilawah. Utamaan dalam tilawah ini adalah selama mengaji
rahmat Allah dibentangkan. Jika ingin berdoa, maka kita dapat cepat dikabulkan. Allah akan mengampuni dosa orang yang beristighfar dan akan diberikan ketenangan jiwa. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kalau kita mau hitung-hitungan betapa besar pahala dan manfaat membaca Al-Quran, yuk kita lihat. Sejak 1200 tahun silam, ketika dunia belum mengenal komputer atau alat hitung sejenis, Imam Syafi'i telah mampu mendata jumlah masing-masing huruf dalam Al-Quran secara detail dan tepat. Imam Syafi'i dalam kitab Majmu'ul Ulum yang dikutip oleh Imam Ibnu Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhah Al-Ilahiyah menyatakan jumlah huruf-huruf Al-Quran disusun sesuai dengan banyaknya. Huruf hijaiyah sebagaimana kita ketahui ada 28 huruf dari alif sampai za, atau 30 huruf jika dimasukkan huruf rangkap alif lam mim, lam alif dan hamzah sebagai huruf yang terdiri sendiri, sedangkan huruf Latin ada 26. Di dalam Al-Quran, alif itu, huruf alif ada 48.740 huruf. Lam ada 33.922. Saya tidak bacakan semua karena berarti saya membacakan 29. Yang terakhir to itu ada 1204 huruf, dan terakhir za itu ada 842 huruf. Jumlah huruf dalam Al-Quran sebanyak 1.027.000. Jadi saya ulangi, huruf dalam Al-Quran itu ada 1.027.000. Setiap kali kita hatam Al-Quran, kita telah membaca lebih dari 1 juta huruf. Jika satu huruf satu kebaikan dan kebaikan 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala kita dapatkan ketika kita hatam Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah gandakan lagi 70 kali kebaikan. Jadi kira-kira kita hitung sendiri, bisa dihitung 10 juta kali 70 berarti 700 kali kebaikan. Kalau kita mau hitung-hitungan membaca Al-Quran sampai hatam, demikianlah betapa hebatnya Allah memberikan pahala kita kalau kita membaca Al-Quran, menghatam Al-Quran di bulan puasa. Apalagi hikmah Al-Quran, pertolongan Al-Quran di dalam kubur. Dari Sa'id ibn Sulaim, Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Diriwayatkan dalam kitab Al-Lail Masnunah bahwa jika seorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengembumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang mulai meninggalkannya, datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan lain. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia masuk ke dalam surga. Siapakah orang yang tampan itu? Dialah Al-Quran yang kita baca. Lalu ia berpaling pada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi. Ya, itulah
apa yang kita dilakukan oleh Al-Quran yang berwujud menjadi makhluk yang luar biasa tampan yang menolong kita ketika di dalam kubur. Yang ketiga yang dikerjakan Rasulullah adalah infak. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan dan lembut serta bertambah dermawan saat Ramadan. Infak Ramadan bisa dipersiapkan sebelum masuk hari pertama. Jadi jangan ragu Bapak Ibu sekalian untuk berinfak di dalam Ramadan. Apakah dalam bentuknya memberikan buka puasa kepada orang, memberi infak pada fakir miskin, dan memberi infak pada kegiatan Ramadan di masjid. Itulah tiga yang dikerjakan Rasulullah, yang paling dikerjakan Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki 1443 Hijriah ini membawa keberkahan bagi kita sekalian. Bukan hanya sekedar euforia kita memasuki Ramadan ini. Saya ingat ketika anak saya masih kecil, dia bilang, "Ayah, aku tahu ketika itu bulan Syaban, mungkin minggu terakhir. Ayah, aku tahu sebentar lagi Ramadan akan tiba." "Dari mana kamu tahu?" "Di TV banyak iklan sirop." Ya memang kalau kita lihat, itulah euforia Ramadan. Bukan itu kita masukkan, bukan kita Ramadan sekitar menyambut dengan makanan-makanan yang enak, tapi amalkanlah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu memperbaiki sholat kita, kuantitas sholat, kemudian membaca Al-Quran dan berinfak. Mudah-mudahan Ramadan ini, bulan ini membawa keberkahan kita pada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.